Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, kita melanjutkan pembelajaran matematik tentang panjang dan berat ya. Kita sudah pada pertemuan sebelumnya sudah membahas ini ya, mengukur jarak tempuh atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak atau panjang. Sekarang kita membahas latihan 2, ini halaman 159 nomor 3 sampai 7. Sebelum membahas ini, kalian tonton dulu penjelasan mengenai mengukur jarak tempuh ini, karena di sini ada yang tidak ada di buku ya, dengan menggunakan rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Baiklah, sekarang kita bahas latihan 2 halaman 159 nomor 3 sampai 7. Nomor 3, lihat nomor 3. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 4 jam. Kita langsung menggunakan rumus ini saja ya. Lihat, jarak yang ditanya adalah jarak yang diketahui. Ini pakai diketahui ya, karena sudah merupakan pemecahan masalah. Diketahui kecepatannya 75 km per jam. Waktunya 4 jam. Yang ditanya adalah jarak. Karena jarak itu adalah kecepatan kali waktu, yang di bawah dikalikan ya. Maka jarak sama dengan kecepatan kali waktu. 75 kali 4 itu 300 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 300 km. Nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 75 km. Diketahui kecepatannya 75 km. Kemudian jarak yang ditempuh 225 km. Yang ditanyakan waktu. Nih, waktu ya. Karena yang ditanya yang di bawah, maka menghitungnya adalah yang di atas dikali yang di bawah. Kalau waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Kalau kecepatan yang ditanya, ini berarti jarak dibagi waktu. Berarti waktu sama dengan, jawabnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 225 km dibagi 75 km per jam. Nah, nanti kilometernya coret, jadi tinggal 3 jam. 225 dibagi 75 hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3 jam. Waktu yang ditempuh adalah 3 jam. Itu nomor 4. Sekarang kita selesaikan nomor 5. Ya, jadi waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak tersebut adalah 3 jam. Ini nomor 4. Nomor 5. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa kira-kira jarak tempuh dalam waktu 3 jam 20 menit? Nah, ini jarak, kecepatan, waktu. Nih ada piramida menyelesaikan kecepatan. Piramida kecepatan namanya ya. Diketahui kecepatannya 60 km per jam, waktunya 3 jam 20 menit. Nih karena ada yang dalam menit, kita buat jam dulu. Nah, ini ditanyakan jarak. Jawab, ini 1 jam tuh 60 menit. Ya,
20 menit adalah 20 per 60 jam, jadi 1/3 jam. Jadi waktunya ini adalah 1/3 jam. Ya, 1 jam. Oh, 3 jam nih ya, 3 jam 20 menit berarti 3/3 jam. Maka jaraknya kecepatan kali waktu 60 kali 3 1/3. 60 kali 3 18. Ini 60 kali 1/3, 60 bagi 20 berarti 180 ditambah 20, 200 kilometer. Ingat ya, menitnya dibuat jam dulu. Ingat 1 jam tuh 60 menit. Kalau 20 menit berarti 20 per 60 jam. Dicoret 2 per 6 atau ini lagi 1/3, disederhanakan jadi 1/3 jam. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 200 km. Nomor 6. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jarak yang ditempuh itu 300 km. Ditanya berapa waktu tempuhnya. Jadi kita ada piramida kecepatan. Ini sudah dibahas di penjelasan sebelum latihan. Ini bukan latihan 3 nih, latihan 2 ya. Latihan 2 nih. Ini salah ketik. Nah, nih, lanjut latihan 2. Atau kita selesaikan saja. Nah, ini latihan 2 ya, betul. Ini latihan 2. Latihan 2 apakah ini juga? Wah, ini juga belum nih ya. Latihan 2. Kita sekarang nomor berapa? Nomor nomor 6 ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Nomor 6. Waktu jaraknya adalah 300 km. Berapa waktunya ya? Kita diketahui kecepatannya 80 km, kemudian jaraknya 300 km. Yang ditanya adalah waktu tempuh. Nih waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Jawab waktu adalah jarak dibagi kecepatan. 300 dibagi 80 berarti 3,75 jam. 0,75 jam ini dibuat menit, 45 menit ya. Nah, lihat di sini. Jadi waktu tempuhnya mobil tersebut adalah 3 jam 45 menit. Kita lihat sini ya. 1 jam itu 60 menit. Kalau 15 menit ini 1/4 jam. 0,25. Kalau 30 menit berarti setengah jam ya. Kalau 45 menit 0,75 jam. 3/4 jam atau 0,75. Ini berarti 3,75 jam tuh 3 jam 45 menit. Demikian ya untuk nomor 6. Ini juga kalian harus paham tentang waktu ya. 1 jam 60 menit nih, 1/4 jam 15 menit, setengah jam 30 menit, 3/4 jam atau 0,75 itu 45 menit. Baiklah, yang terakhir nomor 7, latihan 2. Sebuah mobil dan truk bergerak dari kota A B. Truk tersebut bergerak dengan kecepatan 40 km per jam selama 4 jam. Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari truk. Berarti 40 berarti 80 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak dari kota A ke B? Nah, truk ya. Sekarang ini kita tetap ada piramida kecepatan, jarak, kecepatan, waktu. Diketahui mobil dan truk bergerak dari kota A ke B. Kecepatan truk 40 km per jam, waktu truk 4 jam. Kecepatan mobil 2 kali kecepatan truk berarti 80 km per jam, 2 kali 40. Yang ditanya waktu tempuh mobil. Nah, ya, waktu tempuh mobil, bukan truk.
Sekarang kita cari jarak dulu. Nah, jarak dari kota A ke B menurut truk. Karena truk sudah waktunya ditentukan 4 jam. Berarti 40 km per jam kali 4, 160 km ya. Jadi jarak dari kota A ke kota B itu 160 km. Sekarang karena sudah diketahui jaraknya, waktu tempuh mobil berapa? Waktu tempuh mobil itu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 160 km per jam, kecepatannya 80 km per jam. Jaraknya 160 km, kecepatannya 80 km per jam. Jadi 160 bagi 80 adalah 2 jam. Jadi waktu tempuh mobil tersebut dari kota A ke B adalah 2 jam. Ini alhamdulillah untuk latihan 2 sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan kalian paham. Silakan diulang-ulang ya. Dipelajari, diulang-ulang, mudah-mudahan kalian semakin paham. Ustaz mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang salah dari Ustaz sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.